Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kuliah sistem otomasi hari ini, kita melanjutkan materi yang kemarin. Hari ini kita akan membahas berbagai macam jenis otomasi yang ada di industri. Contohnya seperti otomasi ataupun otomasi terprogram, di mana pada otomasi ini unitnya tidak bisa digerakkan seperti terprogram, tidak fleksibel. Berbeda dengan yang otomasi terprogram itu bisa dirubah-rubah setiap saat, ataupun bisa dirubah ketika sedang beroperasi, atau bisa disebut online dan offline terprogram. Ada sistem otomasi itu contohnya dengan mesin-mesin konvensional, belum menggunakan mesin-mesin otomasi ataupun yang paling modern itu menggunakan teknologi robot, ataupun yang lebih baru lagi itu menggunakan teknologi kecerdasan buatan, di mana robot atau mesin itu bisa menyesuaikan dengan keadaan, tidak bergantung pada pemrogram atau bisa beradaptasi dengan kondisi yang berubah-ubah. Kemudian pada bab ini juga kita akan mempelajari tujuan dari sistem otomasi itu sendiri. Jadi selain untuk meringankan beban kerja manusia, juga bisa meningkatkan efisiensi dari suatu produksi dan meningkatkan kualitas barangnya. Pada sistem otomasi ini sendiri, kenapa bisa disebut otomasi itu karena berjalan secara otomatis, tidak disentuh oleh manusia atau semuanya dikerjakan oleh mesin. Jadi manusia itu hanya mengawasi jalannya proses produksi dan mengontrol jalannya produksi. Sebagai contoh, misalkan industri pengepakan buah, jika sistemnya masih manual, maka buah masuk ke dalam suatu wadah gitu, kemudian disortir satu-satu oleh manusia, itu entah ada 10 atau 15 orang, kemudian disortir berdasarkan beratnya, berdasarkan warnanya, berdasarkan ukurannya, baru dimasukkan ke dalam konveyor, kemudian masuk ke dalam pengepakan, labelan, batu kontrol. Berbeda dengan yang sudah sistem otomasi, paling hanya membutuhkan sekitar 3 orang di bagian material itu masuk, bagian konveyor dan bagian pengepakan saja. Bahkan ada sistem otomasi yang sudah sangat-sangat modern. Artinya apa? Bahwa manusia tidak usah hadir di situ lagi. Jadi dijalankan secara virtual. Untuk saat ini mungkin disebut dengan teknologi IoT atau Internet of Things, di mana mulai dari pengendaliannya, pengontrolannya, pengawasannya itu dilakukan secara jarak jauh semua. Tidak harus manusia itu hadir di situ. Atau ada pula teknologi yang dinamakan SCADA atau
supervisory control and data acquisition, yaitu pengendalian serta data akuisisi. Jadi selain mengendalikan juga melaporkan data, mengawasi dari jalannya proses produksi itu. Tapi sistem otomasi ini juga tidak hanya terjadi di dunia industri saja, bisa di suatu instansi, contohnya perguruan tinggi, contohnya di perpustakaan yang sudah terotomasi. Misalkan satu mahasiswa ingin meminjam buku, kemudian langsung men-scan barcode dan direkam di database bahwa mahasiswa itu meminjam buku, kemudian pada suatu selang hari tertentu mendapatkan notifikasi bahwa harus mengembalikan buku itu. Nah, itu semua sudah menggunakan sistem otomasi. Nah, ini contoh penerapan otomasi di industri yang bisa pada mesin produksi, conveyor, ada di perakitan, contohnya di industri sepeda motor atau mobil. Masih sistem pengujian untuk pengendalian kualitas ini biasanya menggunakan teknologi pengolahan citra atau kecerdasan buatan. Untuk jenis otomasi itu sendiri antara fixed otomasi. Dari segi nama itu fixed berarti tetap, di mana otomasi ini tuh tidak berubah-ubah tempat, hanya di situ-situ saja. Contohnya pada industri mobil, mana dia hanya memanfaatkan line conveyor yang secara terstruktur sudah didesain untuk merakit urutan ini, misalnya urutan perakitan chassis, perakitan turbin, perakitan listrikan. Kalau ditinjau dari segi alat untuk menunjang produksi itu ya tidak berubah, hanya di satu tempat itu saja. Misal seperti mesin bor dudukan itu kan nggak bisa dibawa kemana-mana lah, analoginya kurang lebih seperti itu. Berbeda dengan misalnya mesin bor tangan itu kan bisa dipindah-pindah kemana-mana. Untuk karakteristiknya itu investasi awalnya biasanya tinggi dan testing produknya pun tinggi. Kemudian selanjutnya ada otomasi program, di mana pada jenis otomasi ini urutan operasinya dikendalikan oleh sebuah program yang mana berisikan kode instruksi yang dapat dibaca dan diintegrasikan pada sistem. Contohnya pada sebuah microcontroller. Saya kira microcontroller sudah tidak asing lagi bagi kalian ya. Ada micro Arduino, PIC, ATmega. ATmega itu masuk hanya IC-nya saja. Terus Raspberry mungkin lebih canggih lagi. Tapi Raspberry sebenarnya udah nggak bisa dikategorikan microcontroller, karena dia hampir sudah bisa dikatakan mikrokomputer malah.
Misalkan di dalam suatu mikrokontroler itu kita masukkan bahasa pemrograman bahasa ASCII yang menginterpretasikan suatu sistem, kemudian program itu dirun, menjalankan berbagai komponen kendali, contohnya inputnya itu sensor, sensor suhu, sensor berat, terus outputnya itu bisa sebuah motor DC atau motor starter dan lainnya. Kemudian program itu ketika sudah berjalan pun bisa dirubah dengan program yang baru tanpa harus mematikan satu sistem itu. Jadi otomasi jenis programmable ini kontinuitasnya itu sangat baik dibanding yang fixed tadi. Cara dia bisa bekerja terus-menerus dan bisa dirubah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Adapun karakteristiknya itu investasi awal yang tinggi dengan jika tujuannya itu umum. Karena ketika suatu sistem otomasi tujuannya itu banyak, berarti salis programnya pun harus bisa mencakup tujuan yang banyak itu. Berbeda dengan jika sistem otomasi itu memiliki satu tujuan saja, misal sistem otomasi ini hanya berfungsi menyortir produk berdasarkan warna gitu. Kalau misalkan sistem otomasi ini berfungsi untuk menyortir warna, berat, ukuran, dan lainnya itu lebih kompleks lagi, mesti investasi awalnya lebih tinggi. Kemudian rating produknya lebih rendah dibanding dengan yang tadi, di mana pada program ini lebih cenderung ke banyaknya variasi, bukan ke banyaknya rating produksi. Nah, untuk fleksibilitas yang baik itu tadi maksudnya bisa dirubah-rubah programnya ketika sistemnya sedang berjalan. Nah, ini contohnya kalau mengendalikan yang sudah menggunakan otomasi terprogram itu menggunakan CNC, robot industri, dan PLC dan microcontroller. Jika pada microcontroller maupun CNC ini hanya berbeda bahasa saja, misalnya ada chassis, plus assembly, atau raspberry itu pakai bahasa Python. Tapi jika untuk PLC ini juga berbeda, sangat berbeda. Dia menggunakan ladder diagram atau diagram tangga. Mungkin dari segi logika itu sama, tapi secara dilihat program itu sangat berbeda. Mungkin nanti di praktikum sistem otomasi ini akan diajarkan bagaimana memprogram satu PLC. Kemudian yang terakhir itu ada otomasi fleksibel. Di mana pada otomasi fleksibel ini benar-benar sangat mengutamakan berbagai variasi produk dibanding dari kuantitas daripada mengutamakan kuantitas atau jumlah dari satu produk. Yang mana pada otomasi fleksibel ini adalah pengembangan dari otomasi terprogram.
dari segi fungsi hampir sama, tapi dia hanya mengembangkan dari komunikasinya saja atau pengendaliannya saja. Misalkan jika pada otomasi terprogram itu diprogram harus di situ, di tempat itu, di alat kendali itu, di CNC atau VNC itu atau di microcontroller itu. Tetapi pada otomasi fleksibel ini enggak, dia sudah tersimpan di database dan terhubung dengan jaringan internet. Jadi kita hanya memonitor dan mengendalikan dari jaringan internet itu saja, sehingga akan memudahkan untuk menjadwalkan secara teratur produksi dari satu produk. Misalkan hari Senin memproduksi jenis A, hari Selasa memproduksi jenis B, itu sudah terjadwal di otomasi fleksibel ini. Tapi kelemahan dari otomasi fleksibel ini, dia hanya mampu sampai kategori medium saja, untuk bisa kategori high. Jadi untuk fleksibel otomasi ini terutama sangat mahal di investasi untuk instalasi jaringan komunikasinya, karena dia mau nggak mau harus langganan jaringan komunikasi atau fiber optik. Kalau misalnya tadi yang otomasi terprogram kan hanya menggunakan komunikasi kabel data biasa, misalnya dari laptop gitu, langsung diprogram di PLC atau microcontrollernya. Dengan yang ini itu berbeda, dia sudah terintegrasi dengan database internet. Nah, ini dari ketiga jenis otomasi tadi itu bisa digambarkan menggunakan grafik. Di mana pada otomasi terprogram, dia variasi produknya cukup tinggi dengan kuantitas yang rendah. Otomasi segini kuantitinya jumlahnya yang tinggi dengan variasi produk yang rendah. Kemudian untuk fleksibel itu di tengah-tengah. Jadi makanya dia hanya mampu memproduksi dengan jumlah maksimal medium. Sedangkan untuk tujuan otomasi itu, yang pertama untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Dimana misal satu hari hanya bisa memproduksi 100 barang, dengan sistem otomasi ini bisa memproduksi lebih dari 500 barang seharinya, 500 produk seharinya, dengan catatan tanpa menambah jumlah pekerja. Jadi industri tidak usah menambah jumlah pekerja, justru malah hadirnya sistem otomasi ini mengurangi jumlah pekerja di suatu industri. Nah, jadi otomasi ini juga ada untung ruginya bagi industri maupun bagi masyarakat. Bagi industri produktivitasnya meningkat, efisiensi meningkat, tetapi bagi masyarakat
banyak yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Untuk negara-negara maju yang justru malah kekurangan pekerja, sistem otomasi ini digunakan untuk mitigasi kekurangan pekerja. Berbeda ya dengan di negara kita yang justru tingkat penganggurannya. Selain itu juga untuk memperbaiki dari keamanan pekerja. Misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan bahaya seperti menggergaji, mengelas, itu sistem otomasi ini sangat berperan terhadap keselamatan pekerja. Misalkan untuk pengelasan suatu chassis mobil, pekerja tidak harus masuk ke unit-unit setiap chassisnya, tapi cukup dengan menggerakkan suatu lengan robot yang memegang apa itu busur las. Nanti di ujung busur lasnya itu udah dilengkapi kamera. Selain itu juga untuk memperbaiki dari kualitas produk, karena robot kan nggak ada capeknya, misal mengevaluasi atau menilai kualitas dari suatu produk itu berbeda dengan manusia. Misal kadang tidak konsentrasi atau mengantuk. Nah, jika dengan sistem otomasi kan nggak akan terjadi seperti itu. Jadi sudah terprogram itu tersiap, kualitasnya ya bakal terjaga. Beda dengan misalkan dengan tenaga manusia, kadang ada yang terlewat, misalkan saja barang yang harusnya tidak layak sortir justru malah tersortir, misalnya kemasan A harusnya membungkus produk jenis A gitu malah mengemas produk jenis B gitu. Dan pada otomasi ini juga bisa mereduksi keterlambatan produksi. Nah, mungkin itu materi kedua dari perkuliahan sistem otomasi. Yang lebihnya ada yang menolak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.